Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas renungan firman Tuhan kita kali ini adalah dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Tema yang dipilihkan adalah dengarkan panggilan Tuhan. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya firman Tuhan bagi Tuhan. Tentu saja juga bagi kita semua anak-anak Tuhan. Tanpa firman Tuhan tidak ada Abram. Tanpa firman Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan tidak ada. Sebagai ilustrasi, seorang ayah yang perkataannya kepada anaknya tidak diindahkan oleh si anak, si ayah ini akan merasa dilecehkan oleh si anak. Sang ayah menganggap perkataannya penting bagi dirinya sendiri juga bagi si anak. Menarik analogi dari ilustrasi ini, demikian pula lah yang terjadi pada Tuhan saat firman-Nya tidak diindahkan oleh anak-anaknya, oleh umatnya. Sudah pasti Tuhan akan merasa dilecehkan oleh umatnya, oleh anak-anaknya pada saat mereka tidak mengindahkan firman-Nya. Kita mau memuliakan Tuhan, maka patuhilah firman Tuhan. Indahilah firman Tuhan. Kita mengetahui dari konteks Alkitab bahwa sejak awalnya firman Tuhan itu adalah kemuliaan Tuhan. Ingatkah kita pada kata logos yang ada di awal-awal dari kitab Kejadian? Para ahli Alkitab mengatakan logos ini bisa mengacu kedua hal. Pertama adalah firman Tuhan itu sendiri, kedua adalah putranya yang tunggal, Tuhan Yesus. Jadi jelas firman Tuhan adalah kemuliaan Tuhan. Dan pribadi ketiga daripada Tuhan kita, Roh Kudus, bekerja melalui firman Tuhan. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bekerja bersama-sama sebagai Tritunggal yang adalah kemuliaan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kembali ke Kejadian 12 ayat 1. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, menyampaikan kepada kita bahwa di dalam firman Tuhan yang ini, Tuhan memanggil Abram. Panggilan Tuhan kepada Abram adalah pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dari konteks nas kita kali ini, kita mengetahui bahwa Abram memuliakan Tuhan dalam hal ini karena Abram mematuhi, mengindahkan firman Tuhan. Dia pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa kepatuhan kepada firman Tuhan dan ketidakpatuhan kepada firman Tuhan ada konsekuensinya. Konsekuensi kepatuhan kepada firman Tuhan adalah berkat, konsekuensi ketidakpatuhan kepada firman Tuhan adalah kutuk. Berkat dan kutuk itu datangnya dari Tuhan. Abram patuh pada firman Tuhan. Konsekuensinya Abram diberkati. Antara lain firman Tuhan mengatakan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Dari konteks nas ini dan konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa kehadiran Tuhan adalah bersama dengan firman Tuhan. Dari ayat 1 kita bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan bukan lagi di negerimu, bukan lagi di sanak saudaramu, bukan lagi di rumah bapamu, seperti yang disampaikan di ayat 1 ini, tetapi di Abram itu sendiri, kemanapun Abram berada, di negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Abram. Kehadiran Tuhan adalah bersama dengan firman Tuhan yang dikatakannya kepada Abram, yang kemudian diikuti oleh Abram. Dengan kata lain, sekiranya Abram tidak mematuhi firman Tuhan, maka Abram tidak akan mengalami penyertaan Tuhan di negeri asalnya. Tapi karena Abram mematuhi firman Tuhan, yaitu pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Abram, maka Abram mengalami penyertaan Tuhan. Dari konteks nas ini dan juga konteks Alkitab, kita mengetahui
bahwa pada saat Tuhan berfirman, yang pada konteks kita kali ini adalah pada saat Tuhan memanggil, maka yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Abram, harus menanggapinya dengan iman. Ibrani 11 ayat 8 memperjelas hal ini. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kejadian 12 ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Secara tersurat maupun tersirat, kita mengetahui bahwa panggilan Tuhan datang kepada yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Abram, dengan petunjuk-petunjuk sepanjang jalan. Dari nas ini kita mengetahui bahwa Tuhan memberikan petunjuk kepada Abram dari Haran ke tanah Kanaan, kemudian ke Sikem, More, kemudian ke sebelah timur Betel, kemudian ke Negeb. Dari nas ini kita juga mengetahui bahwa Tuhan memberikan petunjuk kepada Abraham untuk membawa istrinya Sarai, membawa keponakannya Lot, membawa harta bendanya, membawa orang-orangnya. Dengan kata lain, pada saat Tuhan memanggil, Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada orang yang Dia panggil. Kejadian 12 ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa tujuan Tuhan memanggil Abram pada ujungnya adalah untuk memberkati seluruh manusia di muka bumi, yaitu dengan memberikan kepada manusia juru selamat dunia, Yesus Kristus. Betul, Abram mencapai negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan, namun tujuan panggilan Tuhan kepada Abram, yaitu Yesus Kristus, Tuhanlah yang menyelesaikan. Dengan kata lain, Tuhan selalu menyelesaikan panggilan-panggilannya kepada anak-anaknya. Dan penyelesaian panggilan Tuhan ini selalu memuliakan Tuhan. Yang dalam hal yang sedang kita bicarakan ini adalah Yesus Kristus. Tuhan kita dipermuliakan pada saat umatnya mengindahkan, mematuhi firman Tuhan. Dalam konteks ini Tuhan kita dipermuliakan pada saat umatnya, anak-anaknya mengikuti panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita kali ini mengenai dengarkan panggilan Tuhan. Mari kita tutup renungan firman Tuhan ini dengan beberapa penerapan. Hari-hari ini panggilan Tuhan kepada anak-anaknya, kepada umatnya ada di Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jika di zaman Abram, panggilan Tuhan kepada Abram adalah ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, hari ini panggilan Tuhan kepada umatnya, kepada anak-anaknya termasuk kita semua adalah ke surga, ke tempat yang dijanjikan Tuhan itu. Surga, kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, untuk memuliakan Tuhan, patuhilah Matius 4:17 ini. Terimalah panggilan Tuhan untuk menuju ke kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus, yaitu surga. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abram pada saat itu, yaitu menanggapi panggilan Tuhan dengan iman, Yohanes 3 ayat 16 menunjukkan dengan jelas hal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas di sini panggilan Tuhan untuk kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Surga harus ditanggapi dengan iman. Hidup yang kekal, hidup di surga hanya bagi mereka yang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus.
Sebagaimana yang dialami oleh Abram pada waktu itu, bahwa panggilan Tuhan datang dengan petunjuk sepanjang jalan. Hari-hari ini pun demikianlah pula. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, menunjukkan kepada kita semua bahwa di dalam panggilannya kepada kita semua ini, Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk membimbing kita, memberikan kita petunjuk sepanjang jalan yang kita lalui sebagai anak-anak Tuhan, menghidupi kehidupan, yaitu kehidupan memenuhi panggilan Tuhan. Begitu juga dengan panggilan Tuhan akan diselesaikan oleh Tuhan yang terjadi di masa Abram, terjadi juga pada hari-hari ini. 2 Korintus 5 ayat 7 dan 8 menunjukkan hal ini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Bagi mereka yang percaya pada Tuhan Yesus, di akhir panggilannya kepada anak-anaknya, yaitu mereka yang percaya pada Tuhan Yesus ini, firman Tuhan menunjukkan bahwa anak-anaknya ini akan menetap pada Tuhan, yaitu berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kekal, yaitu di surga. Hanya Tuhanlah yang dapat melakukan hal ini. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelesaikan panggilannya kepada anak-anaknya, kepada umatnya yang taat kepadanya, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Dan penyelesaian ini sudah pasti akan diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang Tuhan panggil dan mematuhi panggilannya itu. Pertanyaannya adalah, apakah setiap umat manusia akan dikaruniakan oleh Tuhan dengan penyelesaian yang barusan kita bicarakan tadi? Apakah setiap anak Tuhan akan dikaruniakan oleh Tuhan penyelesaian yang barusan kita bicarakan tadi? Untuk umat manusia yang belum kenal dengan Tuhan Yesus, maka kita tahu yang bersangkutan harus percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya yang bersangkutan harus menerima berkat keselamatan dari Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan di dalam tanda kutip, yang saya maksud di sini adalah mereka yang merasa mereka sudah mengetahui siapa Tuhan Yesus, sudah pergi ke gereja, sudah melayani di gereja. Maka anak-anak Tuhan ini harus menerima pengkudusan setiap hari. Mereka yang sudah merasa bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, tetapi tidak mau menerima berkat pengkudusan dari Tuhan, maka berkat keselamatan yang katanya sudah mereka terima perlu didoakan lebih jauh lagi, karena tidak ada berkat keselamatan yang datang dengan tidak disertai berkat pengkudusan. Berkat keselamatan dan berkat pengkudusan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Tidak memiliki yang satu berarti tidak memiliki yang lain. Lalu bagaimanakah seseorang menerima anugerah atau berkat keselamatan dan berkat atau anugerah pengkudusan itu? Dengan inilah saya akan menutup renungan kita kali ini. Pertama, berdoalah memohon jamahan dari Roh Kudus. Doa pribadi yang didukung oleh doa secara berkelompok. Secara berkelompok yang dimaksud di sini adalah jemaat-jemaat Tuhan di gereja, di kelompok-kelompok kecil, di sekolah minggu, di care group. Melalui doa-doa ini dengan bimbingan dari Roh Kudus, ketahuilah Injil, Alkitab, firman Tuhan. Artinya bacalah firman Tuhan, mengertilah firman Tuhan. Dan dari doa-doa ini juga dengan jamahan dari Roh Kudus, bertobatlah atas dosa-dosa Anda. Siapapun Anda, belum mengenal Tuhan Yesus atau sudah mengenal Tuhan Yesus, bertobatlah. Dan melalui doa-doa ini juga atas jamahan dan bimbingan dari Roh Kudus untuk kemuliaan Tuhan, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda.
Kalau Anda belum mengenal Tuhan Yesus, kalau Anda sudah tahu siapa Tuhan Yesus, terimalah pengkudusan yang datangnya dari Tuhan Yesus setiap hari. Yang saya maksud dengan Tuhan Yesus di sini adalah Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal itu. Dengan mematuhi firman Tuhan ini, dengan mengikuti penerapan-penerapan yang barusan kita bicarakan ini, saya mengimani bahwa Tuhan kita dipermuliakan melalui anak-anaknya atau umatnya mematuhi firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Dan Alkitab mengatakan anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin.